tujuannya supaya bisa berperilaku seperti iblis. Makanya di situ dikatakan cerdik seperti, bentar bang, cerdik seperti ular. Ular itu iblis. Ya, ular itu simbol iblis di dalam Bible. Jadi kalian itu diperintahkan untuk seperti iblis. Ya, tipu sana, tipu sini. Yang penting bagaimana Kristen itu bisa berkembang. Makanya benar yang dikatakan Paulus, jikalau karena Allah itu jikalau karena dosaku Allah semakin dipuji oleh orang banyak dan meninggikan kemuliaannya, mengapa aku harus dihukumi sebagai orang berdosa? Jadi Paulus sendiri mengakui tipu-tipu itu nggak masalah, yang penting bagaimana Yesus itu bisa dituhankan. Kan begitu. Itu tertulis di dalam kitabmu loh. Nah, kalau Islam tidak, Islam itu berdiri di kaki sendiri. Dimanapun Islam berada, dia menunjukkan identitasnya. Tuhannya Allah nggak pernah berubah. Nggak kayak Tuhannya Kristen. Di Cina berubah jadi Sun Gokong. Iya kan? Di Hindu jadi Sang Yang Widi. Nah, seperti itulah contohnya. Kalau tanpa tipu-tipu, nggak laku agama kalian. Itu kelebihan Kristen. Iya, kelebihan Kristen itu bisa tipu-tipu. Dimanapun gitu. Walaupun bisa menyesuaikan Allah itu Tuhannya, iya. Supaya apa? Supaya bisa nipu. Makanya kau cepat tersinggung. Iya, supaya bisa nipu. Itu loh intinya. Tanpa tipu bisa menyesuaikan. Aku. Coba kalau agama Kristen itu berdiri kaki sendiri. Misalnya dia menginjili orang Islam. Ayo orang Islam, kita nyembah Theos. Theos itu siapa? Theos itu pencipta. Di mana tertulis? Di Biblos. Nah, Biblos itu apa lagi? Biblos itu yang ditulis oleh para apostolos. Apostolos apa lagi itu apostolos? Coba orang Islam dikabari seperti itu, kira-kira orang Islam tertarik nggak dengan Kristen? Nggak bakal. Makanya dia, Tuhan kita sama loh, Allah, tapi kami nyebutnya Allah. Kitab kami yang tadinya Biblos jadi kitab. Kayak gitu kalian tuh. Makanya tipu-tipu terus. Tanpa tipu-tipu Kristen nggak laku. Ngerti? Itu dia. Berubahlah kan ya cara belajar Kristen itu bisa. Apa ini Pak Ustaz Sugi? Kristen ini produk gagal ya. Kalau nggak nipu-nipu yang nggak laku ya. Berarti produk gagal ya? Ya jelas produk gagal lah. Sudah 2000 tahun marah masalah Tuhan. Bahkan di zaman dulu itu saling bunuh gara-gara perbedaan konsep ketuhanan itu. Ingat nggak tuh? Antara kelompok Arianisme dengan kelompok Tritunggal itu kan saling bunuh. Masalah apa? Masalah Tuhan. Berarti itu kehendak Tuhan gitu. Berarti Tuhanmu iblis dong. Bukankah Yesus mengatakan iblis adalah bapak segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Kalau Tuhanmu menghendaki manusia saling bunuh gara-gara Tuhan, berarti Tuhanmu iblis. Kan gitu. Ya kan bagi orang yang mengikut apa? Mengikut kan apa? Tidak mengikuti iblis. Kata siapa? Kau ini nyembah Yesus mengikuti iblis karena pertama kali yang menyembah Yesus itu iblis. Kau baca di dalam Markus 5 itu atau di dalam Lukas 8 ayat 28 tuh. Yang pertama kali menyembah Yesus itu orang yang kerasukan iblis. Loh, justru iblis itu yang nyembah Yesus. Coba kau lihat Lukas 8 ayat 28 atau Markus 5 itu. Coba kau lihat di situ. Pengikut Yesus cuma kayak gini doang. Yang lainnya aja deh, ini nggak ada ilmunya. Bantah pakai dalil dong. Bantah pakai dalil. Apalagi yang sudah pertama jelas. kali menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan iblis. Mana datanya? Lukas 8 ayat 28 atau kamu baca di dalam Markus 5, Anda baca dari ayat pertama sampai ayat 15. Baca baik-baik di situ. Ada orang ketika Yesus sampai di Gerasa, ada orang yang kerasukan iblis. Dia tinggal di kuburan. Setiap dirantai, rantainya dimusnahkan. Dia tidak berbaju. Dia telanjang. Ketika melihat Yesus, apa katanya? Dia langsung menyembah Yesus. Nah, itu dia. Ya? Iya, asal bicara aja. Asal bicara, baca ayatnya itu jelas itu. Asal bicara gimana? Bacalah, baca. Coba Markus 5 kau baca coba. Bacalah. Markus 5 dari ayat 1 baca, kita dengerin.
kita dengerin. Silakan baca. Di mute. Ya udah, baca. Jangan di mute kalau dia baca. Kalian ini nggak ada sadar-sadar, berubahlah kalian. Jangan masalah-masalah kecil udah disuruh baca, monyet. Kau bukan curhat di sini, bodoh kali kau. Masalah kecil bapakmu, Gondi. Mana ada, saya manusia. Baca itu Lukas 8:28 itu baca. Di mana? Di mana? Tampilkan. Pak De, Di bio. udah dikasih ayatnya dibilang di mana? Tampilkanlah. Kacau kali, Pak. Terguncang dia. Ternyata yang menyembah Yesus itu pertama kali iblis, tergoncang dia. Nah, Ini nggak pernah disampaikan oleh pendetanya ini. Aduh, malu dia. Nggak pernah dia baca itu. Dia nggak pernah dengarkan di gerejanya dia baca itu. Nggak pernah dia dengerin. Yang dewasa kalian. Aduh, baca Lukas dulu tuh. Lukas 8 ayat 28. Baca. Bahkan yang Jangan mendukung di-mute lah, kerasulan jangan Paulus itu iblis. Iya, kau baca. Kau nggak di mute, kau baca. Kalau kau nyerocos di mute. Baca. Ayo. Nggak ada di sini kitab saya. Ya. Ronald, selamat siang agama apa, Ronald? Auto Kayak miskin apa ya, aja. auto miskin ya. Auto Ronald? miskin ya, auto jualan kemiskinan, enggak punya kitab, enggak punya HP 1. Aku lagi di luar, aku lagi ngamen. Oke, sebentar Bang Dio. Aku lagi di hutan, kayak gitu tuh. Ustaz, sebentar Ustaz. Ronald Syahan, selamat siang, agama apa? Ronald? Aduh, naik. Gak bisa ya. Saipul, selamat siang, agama apa? Saipul, lanjut Ustaz. Baca Jody, baca kau. Lukas 8 ayat 28. Ayo. Woi. Bacalah kau mute apa saya. Ya udah kau baca, udah di mute itu, dibuka mute-mu. Cepat, baca cepat. Nggak ada Alkitab saya di sini. Coba baca. Langsung gak ada Itu Alkitab. bisa saya jelaskan. Kacamata. Jijik dia bang. Mereka tuh jijik bacanya bang. Jijik mereka bang. Justru kalian yang jijik di kitab kalian yang selalu kalian bahas. Auto nggak punya duit, auto nggak punya Baru bahas HP, kitab orang. auto nggak punya telinga, nggak punya mata, nggak punya hati. Disuruh baca nggak bisa baca, gimana sih? Kalian yang jijik, kalian bahas. Mabuk Kenapa agama bisa kalian. ngomong? Kenapa kau nggak bisa ngomong? Kalian mabuk agama. Udah kau dilarang Yesus kau tuh untuk berbicara, dilarang Yesus kau. Cuma pandai Yesus larang kau berbicara. Orang dibilang disuruh baca Lukas 8:28, kau nggak mau sih? Ya bacakan kau yang apa? Iya baca, kau baca itu kan kitabmu, bongok. Dasar Berani kau baca, kalau berani kau baca. Kan sudah jelas kalian kan Ngikut Paulus ngaku-ngaku Kristus. Sudah jelas kalian kan membahas agama orang. Kau tuh nyembah iblis. Kau baca dulu tuh Lukas 8:28. Kau baca Lukas 8:28. Baca. Nggak ada itu. Yang di luar Yesus itu. Nah, nyerocos aja kau kayak Paulus kau. Kau baca Kau yang dulu lah, menyembah baca dulu iblis. lah. Kau yang menyembah iblis. Kenapa kau malu? Jijik kau baca Bibelmu. Saya baca nanti tampilkan di situ. Jijik kau baca Bibelmu kan? Jijik kau kan? Malu kau baca Bibelmu. Baca dong. Lukas Kau 8 takut ayat baca? 28, ayo baca. Alah baca lah. Kenapa kau suruh aku yang baca? Biar terbuka Aku kau matamu. baca karena Biar kau nikmati Yesus, betapa ya. jijiknya. Betapa jijiknya ayat-ayat di Bibelmu. Ayo, Lukas 8 ayat 28. Yesus kalau kau yang Yuk, baca. bisa yuk, baca yuk. Ayolah. Ayo dong. Ayo dong, baca dong, baca dong. Silakan saya baca. Bacalah, baca. Aduh, miskin kali Ya kau. Nggak punya tampilkan, HP. tampilkan. Ambil bapak kau, ambil sendirilah kau. Loh, kok sampai ke bapak saya?
Alah, bapak mamakmu miskin kali, kau orang tuamu nggak punya modal, kau naik diskusi. Halah, miskin. Ya udah, aku baca, udah, aku baca tuh. Ah, udah bantu tuh, Pak De lagi baik Cepetan. hati tuh. Dah, baca. Bacalah, cepetan. Bacalah. Lalu datanglah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Cepetan. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Nah, cepat baca itu. Wah, baca teruslah kau Tuh, udah ayat 6 lanjut. tuh, baca. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Nih, tuh. Jadi Kan Yesus memang itu yang kan menyembah mengusir- Yesus pertama mengusir kali iblis adalah itu. orang yang kerasukan iblis. Ya kan diusir ya, iblis Nah. itu yang kerasukan itu. Bukan masalah diusir, Makanya tapi yang menyembah Yesus pertama kali itu orang yang kerasukan iblis. Bener nggak nih? Bener nggak? Ini yang menyembah Yesus orang kerasukan iblis, ayat 6 tuh kau baca itu. Oke? Nah, jadi saya nggak bohong ya. Yang Iblis menyembah itu Yesus ketakutan pertama kali ketika adalah Yesus orang datang. yang kerasukan iblis. Oke? Iblis yang kerasukan itu ketakutan. Takutan apa? Kau Pura-pura pemahaman. itu pura-pura ketika dia berduaan dengan Yesus. Yesus diotong-otong oleh iblis, digendong oleh iblis, Baca seluruh dibawa ke ayatnya. bukit tertinggi, dipindah lagi ke bukit tertinggi, dipindah Seluruh lagi ke ayatnya. atas Kau gunung nggak bait bisa Allah. memahami. Nggak takut. Tapi Iblis ketika itu- ada orang banyak pura-pura takut, Datang. tujuannya apa? Supaya manusia mau menyembah Yesus. Jadi intinya siapa yang Pemahaman menyembah Yesus rendah. pertama kali? Orang yang kerasukan iblis. Dah. Bantah kalau bisa. Iblis itu ketakutan pada saat Yesus datang. Iya, itu mau iblis itu ketakutan mau apa? Yang Supaya jelas dia yang tidak pertama kali dikeluarkan menyembah dari Yesus tubuh- siapa? dari tubuh Pertama manusia kali yang itu. menyembah Yesus siapa? Orang yang kerasukan iblis. Itu yang pertama kali. Mau dia ketakutan kayak enggak kayak, yang jelas yang pertama kali nyembah Yesus adalah orang yang kerasukan iblis. Jadi kalau ada orang nyembah Yesus, dia adalah orang kerasukan iblis. Dah. Kau pemahamanmu sekolah kau dulu, nggak bisa kau pemahami iman orang. Dijelasin malah kau, makanya makin bodoh kau, makin bodoh. Cuma kayak gitu doang. Marah, kok sakit hati, kok marah kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kau tersinggung? Waalaikumsalam, Bangku. Kok Supaya tersinggung kau? kalian Kok marah cerdas. kau? Waduh, pemarah nih. Mencerdaskan Yang saya kalian. herankan Mister gini, pemarah Bang nih, Dio. gimana nih teman-teman? Yang saya herankan gini Bang Dio. Di dalam Markus 3 ayat 21, menurut kaum keluarganya, Yesus ini orang gila. Di Markus 5 ada orang gila nyembah Yesus. Berarti ada orang gila menyembah orang gila. Iblis itu ketakutan pada saat Yesus datang. Loh. Marah. Kok kau marah, Jody? Kok kau marah? Kok sakit hati? Kau tersinggung kau? Kalian yang marah. Katanya agak makasih. Kok ada marah-marah orang maki-maki? ada orang gila menyembah orang gila, ini gimana ceritanya coba? Markus 3:21, menurut kaum keluarganya Yesus orang gila. Markus 5 ayat 6, Yesus disembah orang gila. Jadi ada orang gila nyembah orang gila. Kau nggak bisa memahami. Bener-bener. Waduh, marah. Oh, kok jadi marah kau, Jody? Jody kok jadi Kau marah nggak kau? bisa memahami itu. Tadi kau tadi katanya tadi nggak tersinggung. Sekarang kok kau tersinggung? Gimana ceritanya? Tersinggung saya. Waduh, Nggak ada, cuma- katanya nggak makasih. Aduh, kok kalian ini cepat tersinggung ya? Kenapa? Kok Cepat kok tersinggung? kamu marah-marah maki-maki Pak De? Kenapa? Kok marah? Di mana? Di mana marah-marah? Makin Kok marah-marah kau? aja kok sampai maki-maki, sebut-sebut tadi orang tua orang. Tadi kok marah-marah? Katanya Di agak mana? makasih. Tak ada. Lu tadi kok marah-marah maki-maki? Kok ngomong apa tadi? Kok ngomong jorok? Di mana maki-maki?
Tuh, lupa kau, amnesia kau ya. Wajar ya. Kau aja yang apa? Dari suara aja udah tua bangka kau nih, udah buat tanah. Yang lain ya sih, masuk Kristen aja kayak gini. Aduh. Kalian itu bertobat kan? Bikin malu Kristen aja kau Jody. Marah katanya Kalian yang bikin marah. tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Marah dia ngamuk-ngamuk. Gimana dong? Jangan lah, kita bicara kalau Aduh nangis, jangan nangis lah. Kok nangis kau? Udah tua pun. lah. Jangan kau mute dirimu sendiri terus kau bilang kami yang mute. Ngomonglah. Kok nangis kau? Udah tua pun nangis. Aduh, parah kau nih. Parah. Udah jaringannya bertobatlah BPJS. kalian. Mute pula. Aduh. Sok-sokan pula kau suruh kami bertaubat. Dalam Kristen tuh nggak ada ajaran taubat. Taubat itu bahasa Arab, Bapak. Pak De, bahasa Yunaninya taubat apa, Pak De? Taubat itu bahasa Arab, woi. Kok ngambil kalian? Tobatlah tobat. Bang Dio. Begitu sakitlah umat muslim waktu diambil kata-kata Allah yang dinistakan ya. Sakit banget kita ya. Dia begitu sakit. Sakit. Baru udah sadar sakit ya. Sakit. Kita kata-kata Allah diambil sama mereka, dibuat diperanakan begitu sakit. Tadi bilang kalian baper. Tapi kalau kena itu kan sakit kan? Sakit. Jadi sok keras tadi mentalnya. Boleh, jangan waktu dicubit ngamuk. Kok jadi mental kerupuk jadinya loh. Kok katanya tadi umat Islam gampang tersinggung loh. Dia nangis di pojokan, udah tua bawa tanah, mau mati, banyak gaya pula kau. Aduh. Jody, kasihan kali lah bapak mamamu ya. Nyesel nih kelahiran kau ya. Itu yang situ orang. Bang. Yang atas nih gak ada ilmunya ini. Gak ada ilmunya dia seri itu, gak ada ilmunya. Situ apa nih? Situ orang. Ya. Situ orang agama apa? Agama Kristen. Bang Glenn. Lanjut. Ustaz diri Ustaz. Kristen tuh. Kenapa emang? Kenapa emangnya? Halo abang-abang, kenapa Tes suara gimana? Bagus enggak suara nih? Halo. Kenapa? Ya, silakan Bang. Apa mau dibahas? Mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Bang situ orang. Mau bertanya atau ditanya, Bang? Ya, Bang. Mau bertanya atau ditanya? Enggak, tadi ada dengar tadi yang pertama menyembah Yesus adalah orang apa? Iblis. Kenapa gitu, Orang Bang? kerasukan iblis, Bang. Orang kerasukan iblis. Kenapa tadi ada inti apanya? Terus ada mengatakan bahwa yang pertama menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan iblis. Kenapa gitu, Bang? Ya memang di situ di Bible diceritakan begitu, Bang. Hah? Ya memang di Bible ceritakan begitu. Sebelum itu nggak ada cerita orang nyembah Yesus, coba. Sebelum Markus 5, coba carikan ada nggak orang nyembah Yesus. Pertama kali nyembah Yesus orang. Jadi yang tuh Baca Markus 5 ayat 6, Bang. enggak. Kalau dari apanya, dari sejarahnya kita lihat, kan kenapa? Situ orang udah disuruh baca ayatnya sama Ustadz Sugi, baca ayatnya, bukan asumsi, bukan sejarah, data. Baca ayatnya. Kita lihat data, Bang. Iya.
Oke, lanjutlah dulu baca dulu. Maksudnya lanjut aja dulu baca dulu yang itu tadi. Karena di situ ada apanya? Ada nanti yang perlu kita bahas di situ. Ya kalau Anda mau bantah silahkan Bang. Saya udah nunjukkan ayatnya tadi udah. Bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 6 itu. Ya, Apa yang masalah? foto. Kalau nggak setuju, coba kau bantah. Dalil apa yang mau kamu buktikan bahwa itu nggak nyembah? Memahami sesuatu itu harus satu perikop. Biar Bang, paham. nggak usah ngajarin saya Bang. Saya belum berjalan Bang. Ya Saya dari Kejadian sampai Wahyu udah saya baca Bang. Ah, bacanya nggak apanya yang dibaca? Apa rupanya yang dibaca? Kesimpulan Alkitab yang Anda baca itu apa? Bahwa ajarannya tidak Tidak benar. ada di situ. Ya iyalah. Nggak Karena yang banyak. saya simpulkan setelah saya baca Bible antara iman Kristen dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya itu nggak sinkron. Itu yang saya temukan. Iya, oke. Abang bisa bicara seperti itu karena kita nggak satu aliran gitu loh. Iya, ya kita bukan masalah bicara aliran. Gini contoh nih. Ketika orang Kristen itu menyembah Yesus, iya kan? Kalau Padahal Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. stop dulu bang. Lalu saya tanya, hah? Stop dulu. Maksudnya ketika ada orang yang menyembah Yesus, kau apa? Maksudnya nggak terima kan? Kalau ada orang yang menyembah Yesus? Bukan masalah terima nggak terima, Bang. Di sini bukan masalah terima nggak terima. Siapa ya nggak terima? Silakan aja. Anda mau nyembah botol kecap juga nggak masalah. Cuma kita di sini itu bicara data, Bang. Data yang kita baca bahwa memang yang menyembah Yesus pertama kali adalah orang kerasukan iblis. Kalau Anda menolak itu, tunjukkan ayat sebelum itu ada orang nyembah Yesus. Gampang toh? Iya, Gitu. tapi kalau menurut saya bukan seperti itu. Beda apanya? Jadi benar. Kesimpulannya. Jadi benar yang saya katakan yang pertama kali nyembah Yesus orang kerasukan iblis. Benar? Enggak. Enggak benar, salah. Dunia ini pun sudah menyembah Yesusnya pada waktu itu. Semenjak Mana ayatnya? bumi Mana ini- ayatnya, Bang? Hah? Saya nggak mau nerima asumsi, Bang. Mana ayatnya? Tadi Anda nuntut ayat sama saya tunjukkan. Sekarang ketika Anda mengatakan dunia ini menyembah Yesus, ayatnya mana? bukan seperti itu maksud saya. Kalau abang masuk, abang jangan terus. Jadi Anda membantah saya pakai asumsi. Sementara saya bicara pakai data. Anda bantah saya pakai asumsi. Mana lebih kuat data atau asumsi, Bang? Hah? Mana lebih kuat data atau asumsi? Semuanya bisa diterima akal. Yang penting akal itu berjalan. Oke. Akalmu di mana? Ketika Anda menyembah Yesus sama-sama dengan iblis juga menyembah Yesus, akalmu di mana? Aku menggarisbawahi karena dia banyak melakukan mujizat bawang dikatakannya. Oh gitu. Nah itu. Ketika melakukan mujizat, padahal Yesus ketika melakukan mujizat dia ngaku utusan Tuhan, Bang. Jadi Bukan ngaku Tuhan dia. jangan terus membuat kesimpulan. Loh. Kenapa? Bukan kesimpulan. Anda yang menyimpulkan. Ketika Yesus melakukan mujizat, oh itu bukti Yesus itu Tuhan. Padahal menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan mujizat, dia sebagai utusan Tuhan, Bang. Di mana ayatnya? Anda baca di dalam Yohanes 11. Baca dari ayat 41, Bang. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia bersaksi, dia utusan, Bang, bukan Tuhan dia, Bang. Nah sekarang Anda mengatakan ketika Yesus melakukan mujizat itu Tuhan, kamu dapat dari mana? Di mana pengakuan Yesus? Aku Tuhan, ini aku bisa melakukan mujizat gitu. Mana? Iya. Oke. Iya terus dari tadi. Nah, karena Iya terus. enggak. Kristen kok kayak gini begini semua sih. Aduh. Karena namanya Inilah akibatnya ketika orang itu imannya iman buta. Nggak punya dasar yang jelas. Coba tunjukkan dasar yang jelas dong. Apa buktinya Yesus Tuhan? Anda tadi mengatakan Yesus mampu melakukan mujizat. Ternyata menurut Yesus sendiri, pengakuan Yesus sendiri,
Ketika dia melakukan mukjizat, dia bersaksi sebagai utusan Tuhan. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Iya. Supaya orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Aku utusan dia ketika membangkitkan Lazarus. Oke. Jadi dibilang seperti, dikatakan pun seperti itu. Karena pada zaman itu tidak ada yang bisa melihat Allah. Tidak ada yang melihat sesungguhnya bagaimana wujudnya, bagaimana dia berpesan, bagaimana dia berkata. Nggak ada orang yang turunnya Yesus, maka dialah yang nyata. Itu asumsimu. Lihat. Tuhan sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dia akan jadi manusia. Yesus sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Karena di dalam kitab Bilangan 19 ayat 23, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Iya. Ya? Jadi mustahil. Tuhan akan, iya terus kau ini. Ya di perjanjian lama itu dulu lihat. Semua yang terjadi pada Yesus itu sudah dibuatkan orang itu. Sudah dibuatkan. Nggak ada nubuatan dalam perjanjian lama untuk Yesus. Mana? Baca ayat dulu. Apa yang mau kau tunjukkan? Baca semua perjanjian lama itu dulu. Wah, nggak usah ngajarin saya. Nah, Saya itu lebih hebat daripada pendetamu. Saya itu hafal Bible. Gak usah kau ngajarin saya. Ayat mana yang mau kau tunjuk? Ayat mana? Kalau Anda, kenapa Coba Anda? ayat mana? Tunjuk ayat langsung saya bunyikan. Tunjuk ayat langsung saya bunyikan. Coba ayat mana coba? Hah? Ayat mana? Ayat mana coba? Perjanjian lama ayat mana? Apa dasarmu mengatakan bahwa yang menyembah? Apa dasarmu rupanya yang bilang seperti itu? Iya, gimana pun ceritanya. Kalau yang namanya Islam sama Kristen. Udah. Mabuk kau nih bang. Tadi Anda mengatakan di dalam perjanjian lama ada nubuat Yesus. Saya tanya di ayat mana? Coba dong, tunjuk dong. Baca sendiri di tunjuk. Tahunya itu. Semua baca perjanjian lama itu. Nggak ada. Saya tuh hafal Bible, nggak usah kau apa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, maka dipisahkan dari yang gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah demikian, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air. Hendaklah cakrawala itu memisahkan air yang di bawah dan di atas. Allah menamai cakrawala itu adalah langit. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Gitu. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkumpul pada satu tempat sehingga nampaklah yang kering. Tempat berkumpulnya air diberi nama laut, tempat yang kering dinamakan darat. Hendaklah di bumi ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, yang menghasilkan biji, dan tumbuh-tumbuhan yang bertunas, yang menghasilkan tunas. Begitu. Apa yang membuat apa? Woi. Baca dulu keturunan Musa dulu baca dulu tentang Musa dulu yang kalau Musa. Ustaz, kalau memang Ustaz kalau nggak butuh lagi hiburan nanti Ustaz tinggal bilang aja ya. Carikan pendeta yang hafal Bible kayak saya gitu, ada enggak sih? Apa? Nggak ada Ustaz. Ini Ayat kalau mana yang yang di mau kamu bawah tunjuk? model apa ada yang penghujat yang minta naik Ustaz. Anda tadi mengatakan bahwa menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan. Gimana itu? Markus 5 kau baca di ayat 6. Bacalah. Udah ditunjukin dari tadi Markus 5 ayat 6. Jadi yang dalam satu kapal itu sebelum jumpa sama orang kerasukan itu gimana itu? Siapa itu? Jangan seperti itu. Ibadah, cepetan baca. Bacalah sampai kenyang kau. Kau baca di ayat 1 di mana di situ ada nyembah Yesus. Ketika mereka itu mendarat di sebuah daerah yang namanya Gerasa, coba kau baca di situ.
Iya, aku udah baca. Jadi Datanglah jangan- orang yang kerasukan iblis dari pekuburan. Dia tidak Iya. berpakaian. Dia dibelenggu, tetapi selalu dimusnahkan. Setiap dia dirantai, rantainya selalu diputuskan. Maka ketika dia melihat Yesus berlari, ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Awas Yang sumsinya. nyembah Yesus siapa? Orang kerasukan iblis. Udah, Iya. berontak karena kau kan memang sakit. kalian nggak terima karena dia bisa Bukan masalah terima nggak terima, saya menyampaikan data. Bener ndak yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan iblis? Bener ndak? nggak benar itu. Enggak. Ja- Oh berarti cerita itu Asumsi- bohong. Berarti cerita itu bohong. Udahlah, orang kayak gini, udah ngabisin waktu aja. Ganti coba, gantikan saya. Silakan ganti. Orang kayak gini, malas aku. Udah. Tadi saya tunggu sama Ustaz bilang apa turunkan kita turunkan. Udah, ganti aja. Carikan yang jenius saya coba. Mabok ikut debat. Mabok di ruang apa? Di kedai tua sana sambil minum tua asin kau. Gak usah kau ikut debat. Malu, bikin malu agama Ada aja kau. opung buat permintaan naik opung. Aku tahu opung sembunyi buat permintaan naik. Rido, Assalamualaikum Bang Glenn. siang agama apa? Rido, Erik. Oke. Saya gantinya ya. Nah, silakan. Aduh, naik bang. Aduh. Oke. Nice. udah Ustaz. Memang benar yang dikatakan Al-Quran, orang kafir itu semua menum pahum layar cium. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Oke, saya standby, silakan Bang Glenn, Bang Faruk. Nanti kalau ada yang apa, biar saya maju lagi Bang Faruk. Erik, bawa data ya. Jangan kau bawa asumsi. Kalau bawa asumsi kecampak. Oke. Sinyalmu itu kurang. Oke. Sinyalmu sakit kepala. Sinyalmu. Bahkan data saya boleh dilihat. Sinyalmu itu naik atas pokok kelapa dulu. Sinyalmu itu. Naik lagi Erik, benerin dulu itu tenggorokanmu. Coba Bang apa ini Bang Luis tanya yang agama yang di atas apa? Udah aku naikkan tuh. Bang Syahrir. Bang Syahrir. Islam, Bang. Islam ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Syahrir. Muslim ya, Bang Sari ya. Ya. Yang saya turunkan ya. Ya, turunkan. Ya, Pandi, selamat siang agama apa? agama Pandi. Kristen kok. Agama Kristen? Kristen Pak. Ya. Oh Kristen, oke. Ustadz, ada Kristen nih Ustadz. Ustadz Sugi, monitor Ustadz. Ya, bukan sedih. Tertawalah sepuasmu. Nah, 3 bulan akan mendatang akan terjadi sesuatu sama kamu. Jangan kau maki-maki Tuhan Yesus. Ya, Kau bilang- maksudnya Ya. akan 3 bulan. Tentara Romawi kok sampai sekarang kok nggak Jangan. poin-poin. Itu yang domba lambungnya. Jangan sampai kau bilang setan-setan Tuhan Yesus. Akan Dari akan 15 terjadi. tahun yang lalu Bang, dengar, Akan Bang, terjadi dengar, Bang. keturunanmu Dari semua. 15 tahun yang lalu Bang, saya sudah diancam seperti itu. Iya. Sampai sekarang saya Bang. bukannya celaka malah semakin sehat Bang. 15 Iya. tahun yang lalu Bang, saya sudah dibegitukan Bang.
Mana Iya, buktinya? Mana? Tuhan akan memberikan bukti kepadamu. Jangan kau maki-maki. Belgedes. Mau apa ke Tuhan Yang orang, maki-maki jangan siapa, Bang? maki-maki. Ya, yang maki-maki siapa, Bang? Mulut Bentar, kau itu, pada bagian mulut mana kau saya itu yang mengatakan memaki, Bang? kau Enggak, bilang dia enggak. Tadi setan. saya memakinya di Berarti mana, Bang? Saya kau ngomong dia bilang setan. Waduh, yang Setan saya menyampa katakan, setan. Bang. Bentar, dengar. Weh, enggak ada saya bilang begitu, Bang. Jangan framing kau. Yang saya bilang, ya, yang Ya, saya katakan ada orang yang pertama kali nyembah Yesus itu orang yang kerasukan setan. Bukan setan nyembah setan. Ah, kau ini telingamu ditaruh di mana, Bang? terus Sebelum terakhir, naik, Bang, kau beli cotton bud 1 kilo. Lalu kau korei telingamu, Bang. terakhir tadi apa kau bilang? Berarti setan Orang yang menyembah pertama setan. kali menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Itu kerasukan Bukan kan? setan nyembah setan. Yang saya Kerasukan, katakan kan? tadi, ada orang gila menyembah orang gila. Itu ya. Itu. Di mana ayatnya? Kenapa? Markus 3. Dengar. Markus Ya, 3 ayat 21. Di situ menurut kaum keluarganya, Yesus orang gila. Kenapa Di kau bilang Markus orang gila 5 Yesus? ada orang gila nyembah Yesus. Ya, Hmm? orang gila. Siapapun yang mau datang ke Yesus diterima. Goblok. Itulah Bukan itu. Menurut kaum keluarganya. Menurut kau itu. Yesus orang gila, Bang. Maka Markus 30 3 ayat 21, Bang, dibaca, Bang. Markus 3 ayat 21, Bang, dibaca, Bang. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka hendak mengambil dia. Sebab menurut mereka, ia tidak waras lagi. Nah, Yesus dikatakan gila di Markus 3:21 itu, Bang. Nah, di dalam Markus 5 ayat 6 ada orang gila nyembah Yesus. Artinya orang gila nyembah orang gila. Kan gitu, Bang. Terserah kau Orang mau kita kau sendiri pelintir. yang ngomong. Saya orang bodoh Kau masalah dipelintir agama. gimana? Jangan kau Ya memang pelintir-pelintir. kalau bodoh jangan ikut debat, Bang. Orang Ya, bodoh ikut debat saya tidak jangan ada terima. emosi. Saya tidak terima. Padahal di dalam kitab, kalau tidak terima sama Bibelmu lah. Orang Bibelmu yang mengatakan Yesus gila kok. Kenapa kamu tidak terima sama saya? Di dalam Markus 3 ayat 21 dikatakan apa? Menurut kaum keluarganya Yesus gila. Menurut kaum keluarganya bukan menurut saya. Gitu loh. Kalau kau tidak terima jangan tidak terima dengan saya. Tidak terima kau sama kitabmu. Gitu. Coba kau baca dulu, Bang. Kau baca, Bang. Kau baca dulu, Bang. Akan besok kau akan mengemari Alah, gedabrus kau. Mana ada orang gila bisa ngutuk. Ah, kau. Akan Udah turunin, keluar ini kamu cuma semua. emosi doang nih. Udah turunin. Kau Turunin. tentara Romawi yang domba. Tentara Turunin orang ngerti dia. Tentara Romawi yang kau kutuk, bukan kami. Tentara Romawi. 3 Oke, bulan silakan akan yang lain. 3 bulan Yang akan lain besok silakan akan dilanjutkan kamu ya. Saya nggak mau ngadepin orang-orang Lagi satu gila kayak gini. yang buat mainan aja. Tentara Kalau di Romawi yang kau kutuk, kalau di depan yang nombak lambungnya. Kalau pas di Kenapa depan kau saya kutuk kau. kami? Tentara Kalau pas di Romawi depan- harusnya pas di depan. bukan kami. Tentara Romawi yang membuat dia jadi Tuhan ditombak lambungnya. Jangan kami kalian. Oke? Tentara Romawi ya, kutunggu. Ini udah 2024. Kau kutuk orang Romawi jadi kata bilang sama Tuhan. Kau yang kukutuk, kau yang di dalam komal ini saya kutuk kau semua. Dah. Gara-gara kau kutuk ya. Tentara Romawi yang salah, Ustadz Sugi pula yang dibuatnya. Aduh. Dasar Oten. Ya, minta tolong teman-teman ya, yang naik itu yang waras ya. Minta tolong lah. Yang naik itu yang waras. Orang kitabnya sendiri yang ngomong kok saya yang disalahin. Erik, sinyalmu udah bagus belum? Ya, keluarkan dulu Bapak tuh, dia emosi dia. Tanya tuh sebentar, 1 menit, sebentar. Kok Ya. udah waras? Lo waras dong.
Jangan bawa IQ saya asumsi. 136 bang. Dengar dulu, jangan bawa asumsi, bawa data. Kalau kamu Oke. nggak bawa data, saya turunkan. Oke. lanjut, Ustaz. Oke, siap pertanyaan saya? Udah siap? Siap bang, siap. Oke. Sok kali kau ini. Ini ya. Nanti saya kita punya anu, data. nanti gantian tanya ya bang. Oke, ini pertanyaan saya punya data dan fakta dan bisa kita saksikan semua apa yang pertanyaan saya ini ya, bukan asumsi, bukan pertanyaan yang 1000 tahun lalu, indah, yang sekarang. Udah, Oke, jangan banyak kali, Ya. udah langsung poinnya. oke. Pertanyaan saya satu, boleh nggak selingkuh bang di agama kita bang, di Islam bang, bisa dan berbuat zina? Al-Quran sangat jelas menerangkan wala takrobul jina, jangan mendekati jina. Oke, saya tanggapi. Mendekati saja dilarang bang. Oke, saya Apalagi sampai berbuat, mendekati saja dilarang bang. Oke, boleh saya tanggapi? Boleh. Boleh nggak poligami istri 4? Poligami itu nggak bisa dikatakan zina bang. Poligami itu istri sah. Poligami Istri sah. itu istri sah, bukan zina itu. Oke, pertanyaan saya lagi ya. Apakah ada orang tua si perempuan mau dipinang oleh bapak yang umur 60-70 dengan terang-terangan mengaku mau diistri 4 kan? 60-70 itu mana dalilnya bang? Datanya Iya. mana? Katanya Itu pakai kan- data. Coba itu dua kan katanya pakai data. Mana datanya? Oh, di tetanggamu ada kok. Di mana-mana ada kok. Nggak Nah, ada. Nggak. itu. Kita nggak bicara tetangga bang. Kita di sini bicara agama Enggak, bang. saya bicara Pak. Hah? Kita bicara agama. Kalau saya punya data, Maria dinikahi oleh kakek Yusuf itu umurnya 90. Wah, itu ada datanya. Seperti yang tertulis di dalam ensiklopedia Katolik. Ketika Maria dinikahi oleh Yusuf, Maria umurnya 12. Yusuf umurnya 90, Bang. Itu ibu Tuhanmu diohok-ohok oleh kakek Yusuf umurnya 90 tahun, Bang. Diohok-ohok. Kemana-mana gue Nah, ini. ini kan Katanya udah saya pakai bilang, data. Ustaz. Mana datanya? Nggak ada data, saya Kamar turunkan. doang. Iya. Kita bicara agama, data. Contoh saya mengatakan kakek Yusuf ketika ohok-ohok Bunda Tuhan umurnya 90 tahun dan Maria umurnya 12. Di mana itu? Ensiklopedia Katolik. Nah, ada datanya toh? Gitu loh. Kok malah ngomongin tetangga? Ngapain ngomong tetangga? Aduh. Biasa mereka gitu. Ustaz. Parah. Kok Jangankan nggak ada dia, hotel Ustaz. yang waras sih? Iya, kebiasaannya begitu Ustaz. Jangankan dia Ustaz. Ya, pemuka agamanya aja pun kalau khotbah tuh tetangga yang ngomongin Ustaz. Gak tahu saya Bang Faruk itu yang pernah di sono. Sebenarnya tadi Ustadz mau saya bantah ya. Cuma karena saya potong Ustadz kan nggak enak dibilang boleh nggak diselingkuh, dibilang kayak gitu. Itu Oten, teman kantor saya Oten, Ustadz tahu nggak? Baru nikah dia, baru punya anak 1, istrinya masih itu, selingkuh dia. Jadi kalau dibilang mau selingkuh, dibilang, Coba di mute dulu itu, di mute Ikma. Udah. Jadi yang membolehkan selingkuh itu Tuhannya Kristen. Di mana itu? 2 Samuel 12, 11, 12. Di situ Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Jadi Tuhan mau ngambil istrinya Daud untuk dijadikan aktor pemain ohok-ohok di tempat umum. Itu di Kristen ada. Kalau di Islam nggak ada seperti itu. Tuhan kelakuannya seperti sutradara film porno itu nggak ada. Adanya di dalam kitab Kristen. 2 Samuel
ayat 11 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Itu Tuhan apa sutradara film porno itu? Kau mau mengatakan adegan oh di tempat umum? Tahu sama tahu aja. Itu dosa nggak boleh. Wala taqrabul zina. Jangan mendekati zina. Jelas loh? Jelas sekali Ustaz. Lontong, selamat siang, agama apa? Wah ini mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak De. Sehat, alhamdulillah Bang. Iya, alhamdulillah. Baru tadi malam kita ketemu Bang Naga, udah lupa aja dah. Iya. Habis sama dirimu beda-beda. Apanya yang beda? Nama dirimu. Tolong tolong Coba dibawa. naikin lagi yang waras. Yang waras ya, ini permintaan Ustadz ya, Ustadz Sugi ya. Daripada saya nanti gaji saya ini kan belum dibayar sama Ustadz.